Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Muhammad Azizuddin dari SMP Negeri 6 Tenggarong Seberang. Saya Anita Katarina Sarmule dari SMP Negeri 4 Luakulu. Saya Martina dari SMA Negeri 1 Luakulu. Berikut ini kami akan mempraktikkan coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Guru bergerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke. Jadi pada hari ini saya akan berperan sebagai pengamat coaching itu ya namanya yang akan dilaksanakan setelah ini. Jadi untuk nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama adalah tentang penilaian. Dengan saya ini sudah memiliki prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah pembicaraan, yang kedua percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada kompetensi coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya juga berharap bahwa ini juga sudah menguasai teknik tirta yang akan digunakan Ibu dalam coaching nanti, yaitu tujuan, identifikasi, reaksi, dan tanggung jawab. Terus setelah yang kedua adalah bagaimana kompetensi apa yang akan dipakai dalam coaching nanti. Kompetensi yang akan saya laksanakan dulu, tiganya Bu semuanya. Yang pertama investasi pagi, kemudian mendengarkan interaktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan Oke, dari kompetensi yang ketiga itu tadi ada presence, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan berbobot itu yang lebih spesifiknya yang akan diperlihatkan nanti yang bagian mana? saya ingin memakai yang mendengarkan secara aktif, karena dari situ nanti saya akan bisa melihat tentang apa obsesi atau ide-ide yang nanti kondisi sendiri Bu yang memutuskan. Jadi saya akan menggunakan kunci. Terus tolak ukur untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa? Untuk saya yaitu saya menggunakan analisa saya misalnya dan itu menjadi tolak ukur saya. Selain itu juga ide-ide nanti Bu, ide-ide bisa akan muncul nanti seiring dengan proses coaching sebenarnya. Jadi silakan untuk aktif terus mulai coaching untuk mengcoaching Siap. Terima kasih untuk waktunya. Baik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemarin saya sudah konfirmasi kepada Ibu bahwa hari ini saya pribadi ingin melakukan mungkin sejenis cerita lah, jenis sharing ya tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Ya baik Pak. Oh benar, kemarin saya maksud dari Bapak mau ngomong saya Pak ya. Saya nanyakan Pak, apakah masalah atau tujuan Bapak datang kepada saya? Baik. Potong deh. Baik Pak, saya bertanya kepada Bapak, apa topik pembicaraan kita hari ini? Iya Bu. Tujuan saya hari ini bertemu Ibu, pertama saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya dalam pembelajaran matematika. Begini Bu, di kelas itu ketika saya masuk, anak-anak sudah menampakkan wajah yang kurang mengenakan begitu Bu. Kemudian yang kedua, motivasi mereka yang kadang fluktuatif gitu. Kadang senang, kadang juga tidak terkontrol. Ini saya hadapi. Oh, jadi situasi sekarang yang berada ini pada saat
Ini betul itu ada yang ngantuk gitu Pak ya. Mungkin terlihat jenuh seperti itu. Ya. Apalagi Pak yang bisa Bapak dengarkan? Kemudian selanjutnya Bu, selain kesampaian itu, anak-anak ini sering apa namanya ketika saya masuk itu ada yang ribut tuh, ribut. Kadang sebelah sininya ribut, sebelah sininya diam. Ketika saya datang yang sebelah sini ribut, yang di sananya yang diam tadi ribut lagi. Seperti itu. Kemudian ada yang juga sampai pukul-pukul meja kayak gitu. Baik Pak. Apakah yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mengatasi masalah yang tadi Bapak ceritakan? Baik, saya coba menerapkan ini ketika ada anak-anak yang diam, kita diam gitu Bu di depan kelas itu diam. Yang memang tercapai ketika saya diam itu anak-anak ikut diam, tapi ketika saya mulai menjelaskan lagi, Ribut ribut gitu kan? lagi. Seperti itu. Jadi saya bingung Bu, seperti apa gitu yang apa namanya akan membuat supaya suasana Baik. Kan sudah Bapak lakukan Pak untuk mengatasi yang tadi. Selain tadi kan Bapak bilang saya diam, saya beritakan sebagai apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? pernah sih Bu, saya coba untuk melakukan secara personal kan dan di itu ada seseorang yang mengajar gitu. Ini saya coba untuk dekati yang memprovokasi gitu. Saya dekati kemudian saya tanya, kenapa gitu. Ternyata mereka itu anak yang ini Ya. ada teman gitu ya jujur dia mengatakan dia lapar begitu. Nah ini ketika mengikuti pelajaran saya itu seperti seolah-olah tidak bersemangat begitu. Jadi ternyata Bapak sudah pernah mengalami apa ya salah seorang yang menurut Bapak ini ngajaknya memang baik Pak. Ya, situasi seperti apa yang Bapak inginkan saat Bapak ini? Baik. Saya itu menginginkan situasi yang apa namanya atau suasana kelas yang terapi, kemudian nggak apa-apa terlihat kita bermain-main tapi ada pelajaran bermakna yang saya dapatkan di situ. Nah, nggak apa-apa kelas itu ribut tapi mereka itu apa namanya punya satu pengetahuan yang mereka dapatkan saat itu. Kemudian itu yang nanti akan menjadikan mereka itu menjadi manusia yang bermanfaat seperti itu. Tadi Bapak sudah menyampaikan suasana atau situasi seperti apa yang Bapak. Bagaimana cara Bapak nih mewujudkan situasi yang Bapak inginkan tadi Pak? Apakah ada ide-ide Bapak begitu? Ada suasana yang Bapak inginkan tadi bisa Pak? Nah, itu sempat terlintas pemikiran saya untuk bagaimana supaya kelas itu tidak begitu saja gitu. Kan kita kalau sudah berada pada kondisi tersebut kita sendiri nanti akan terbawa di suasana. Akhirnya saya coba merenung, merefleksikan ini supaya ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Nggak mungkin ini terus kan. Jadi saya coba untuk bertanya kepada teman-teman, khususnya yang satu mapel dengan saya. Apa di sekolah lain saya coba untuk minta teman-teman. Misalnya teman-teman kuliah dulu kan saya coba mereka, kemudian teman-teman yang ngajar di sekolah lain saya coba saya sharing dengan mereka tentang masalah yang saya alami. Kemudian dari proses itu saya mendapatkan beberapa ide. Nah, teman saya mengajarkan membagi pengalamannya, mereka menggunakan teknik permainan. Kemudian saya termotivasi, saya coba untuk membuat kelas itu menjadi lebih interaktif dengan cara permainan juga, tapi di dalam permainan itu saya selipkan mapel saya itu. Jadi Bapak ini menyediakan pembinaan edukasi Pak untuk pelajaran yang Bapak itu sehingga anak-anaknya ini bagaimana Pak? Baik Pak. Siapa kira-kira yang Bapak inginkan mendukung Bapak nih agar apa yang Bapak lakukan tadi bisa berjalan? Pertama mungkin yang paling paling penting ya,
berperan di sini itu pertama saya pribadi Bu ya. Kemudian tentunya saya butuh dukungan dari pihak sekolah gitu. Benar-benar. Ada kepala sekolah di situ, mungkin ada kurikulum nanti yang itu mungkin sangat besar sekali perannya. Kemudian satu lagi mungkin orang tua. Nanti kan saya rencananya untuk menerapkan supaya kelas ini lebih interaktif. Saya ingin menyuruh siswa itu untuk membawa HP ke sekolah. Selama ini sekolah saya belum boleh gitu. Kapan nih ketika Bapak langsung kan ide Bapak tadi sekolah saya mendengar itu Bapak bagus sekali. Karena ini apa ini situasinya sudah berulang-ulang kayak ini. Saya ingin menerapkan ini secepat mungkin. Nah, tentunya sebelum itu saya terapkan, saya harus menguasai dulu. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah Bapak pernah nih Pak menerapkan hal yang sama pada kelas lain? Kan tidak ada sama kelas lain. Nah, sejauh ini karena seperti yang tadi kurangnya sumber daya di sekolah saya belum menerapkan itu. Ini hal yang baru menurut saya, ini perlu saya terapkan. Yang tadi Bapak bilang Bapak dari sekolah, jadi kita kayak Bapak bagaimana Bapak memastikan Baik, supaya rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, pertama saya harus punya komitmen dulu dalam diri saya. Nah, karena kalau kita cuma sekedar rencana tapi tidak ada komitmen itu pasti kata orang sangat-sangat kayak ayam di awal. Itu yang saya khawatirkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus pelajari dulu benar-benar metode atau aplikasi yang akan saya terapkan. Kemudian saya setelah saya kuasai benar-benar itu, baru saya langsung sampaikan ke anak-anak. Jadi saya bisa merangkum apa yang kita bicarakan pada hari ini ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak mempunyai permasalahan berkaitan dengan motivasi yang benar yang di dalam kelas, apalagi jamnya Bapak ditaruh jam tapi kemudian Bapak bisa mengidentifikasi ternyata Bapak mereka bisa mengatur dan sebagainya. Bapak sudah merencanakan bisa Bapak lakukan dengan kita agar semua ini berjalan dengan baik sesuai dengan Bapak. Sudah punya ide-ide yang bagus nih Pak buat saya untuk melaksanakan ini semua. Baik Pak, apa yang Bapak bisa rasakan dan Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita? Baik, terima kasih. Nah, yang saya rasakan pertama mungkin saya merasa saya sudah menemukan solusinya itu pertama. Kemudian saya merasa ya gimana ayo gitu nanti ayo segera dilakukan gitu. Saya merasa senang ada solusi seperti ini setelah kita melakukan pertemuan seperti ini. Kemudian untuk ya harapan saya ke depan mudah-mudahan ini bisa saya terapkan dan bisa memberikan dampak buat sekolah saya dan bisa ditiru oleh teman-teman atau rekan yang lain juga, terutama teman-teman yang mempunyai jam yang sama kayak saya di yang akhir. Saya yakin Pak, apa yang Bapak harapkan itu yang Bapak inginkan bisa diwujudkan. Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya dan sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sama-sama Pak. Mari Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dan saya juga sudah menilai apa yang sudah dilaksanakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama adalah setelah tadi kan Ibu menginginkan potensi coaching yang akan dimunculkan yaitu mendengarkan dengan aktif ya dari performa tadi. Menurut Ibu gimana?
Menurut saya Bu, saat saya melakukan coaching tadi kepada coaching, saya sudah berusaha dengan saya untuk mendengarkan secara aktif. Karena dari situ saya bisa Bu, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tentu saja saya mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Terus Ibu bisa menilai demikian itu kira-kira indikatornya apa sih? Saya bisa melihat Bu, karena saat coaching ini berbicara dan saya mulai mendengarkan secara aktif, saya bisa merasakan bahwa saya bisa mulai alurkan tujuan ini. Dari situ sudah mengalir begitu saja Bu, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan mendengarkan secara aktif, tanpa saya sadari, ketika pertanyaan-pertanyaan saya muncul dan votingnya menjawab, pertanyaan nampak. Jadi seperti saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melakukan coaching, memang Ibu sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu inginkan tadi dan yang namanya untuk kompetensi coaching sendiri sudah terlihat. Itu kalau menurut saya dari tujuan sampai apa namanya sampai menjawab sudah terlaksana semua. Terus bagaimana pendapat Ibu ketika mendengarkan apa namanya coaching menyampaikan apa namanya ide-ide coaching tersebut? Pendapat saya Bu, ide-ide yang disampaikan coaching bagus loh. Saya rasa coaching ini muncul dengan sendirinya ide-idenya Bu. Ketika saya mulai mengumpul dari awal, muncul ide-ide dari coaching itu sendiri. Seperti itu. Jadi tadi sudah memang saya perhatikan semuanya sudah terpenuhi semuanya ya Bu ya. Jadi dari diskusi kita ini kira-kira apa yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian apa namanya kompetensi coaching tentang mendengarkan dengan aktif ini. Tentu saja Bu, saya tidak akan habis ini selesai begitu saja. Saya akan melanjutkan Bu. Tadi saya sudah meng-coaching, nanti saya lihat apakah coaching saya ini bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Dan dari situ saya akan kembali kompetensi saya Bu, terutama sensu kehadiran tubuh. Karena dengan kehadiran tubuh otomatis nanti kita entah itu mendengarkan dengan aktif atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam seperti itu, sehingga kunci ini merasa nyaman dengan saya dan beliau bisa ide-ide yang selama ini yang ada dalam coaching bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya sudah menyampaikan ya beberapa catatan-catatan yang saya catat tadi. Jadi untuk apa namanya sebagai penutup saya meminta Ibu menyatakan apa namanya pendapat hasil dari coaching dari Pendapat saya Bu tentang coaching yang sudah saya lakukan bersama tadi saya itu luar biasa. Di mana permasalahan dari Tajis ini tentang mata pelajaran yang dia motivasi dari siswa menurun. Kemudian setelah dilakukan coaching, beliau mempunyai ide dan rencana akan segera beliau wujudkan. Dan saya tentu saja berharap agar apa yang beliau inginkan itu bisa tercapai. Dan saya akan terus mengikuti perkembangannya sebagai tanggung jawab sebagai coach. Terima kasih Bu ya, sama-sama sudah apa namanya melaksanakan coaching tadi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Saya juga terima kasih kalian sudah menolong waktu. Sama-sama.